Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak yang pada kesempatan kali ini berkenan menjadi partisipan saya dalam kegiatan penelitian tesis yang sedang saya lakukan, di mana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis strategi alternatif apa yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan titik fokus kesenjangan atau keterbatasan sekolah. Baik Bapak, langsung saja ke pertanyaan, bagaimana pemahaman Bapak mengenai konsep kurikulum merdeka dan apa perbedaannya dengan kurikulum sebelumnya yang Bapak rasa? Ya, baik, untuk permasalahan di kurikulum sendiri, kurikulum hampir semuanya sama sebagai acuan bagi kita di pembelajaran kan gitu ya. Nah, nampak ada perubahan ketika di COVID kan gitu. Ada kurikulum darurat yang artinya bahwa kita di kurikulum harus lolos. Nah, setelah itu tercetus ada di kurikulum darurat, terus kurikulum merdeka mungkin itu perbedaannya dengan kurikulum yang lalu memang ini lebih sederhana sebetulnya bagi kami karena di sana memberikan keleluasaan dan kebebasan bagi kita. Salah satu contohnya untuk permasalahan di pemberian jam belajar mungkin itu, karena kita bisa memilih apakah mau sistem box atau mau sistem keseluruhan kan, itu salah satunya. Terus di antara yang lainnya memang kita lebih fokus ke esensi, dan kedua kita lebih fokus ke kebutuhan anak mungkin ya, ke kebutuhan anak kan gitu. Dimana kita menemukan hal-hal baru sebetulnya pada waktu yang lalu juga ada sebetulnya untuk masalah-masalah asesmen. Tapi karena digembar-gemborkan di kegiatan kurikulum merdeka itu ada hal baru, misalkan asesmen diagnostik. Meskipun sederhana, guru-guru itu mencoba untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh anak. Di antaranya seperti itulah sederhana untuk kurikulum merdeka itu sendiri dengan kurikulum sebelumnya di kurikulum 13 mungkin. Kemudian Pak, apa pandangan Bapak mengenai efektivitas implementasi kurikulum merdeka? Kemudian faktor apa saja yang mendukung pelaksanaannya dan yang menghambat dalam penerapannya? Ya, tentu saja pertama ini kemampuan menafsirkan, ya, kemampuan menafsirkan rekan-rekan di lapangan. Karena tidak semua guru-guru kan itu diberikan pemahaman secara langsung, diberikan pelatihan secara langsung. Ada permasalahan di lapangan itu ketika ada dua kategori sekolah. Yang pertama sekolah penggerak dengan sekolah yang memang mandiri belajar. Nah, untuk pemahaman implementasi kurikulum merdeka itu sendiri itu tidak secara bulat untuk sekolah-sekolah yang tidak langsung diberikan pelatihan atau pendampingan dari pemerintah. Nah, ini menjadi salah satu masalah bagi kami, mungkin salah satunya karena sekolah kami adalah sekolah yang mandiri belajar. Jadi kita harus terus-terusan belajar dan kemudian berkolaborasi, berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yang sudah didampingi atau disebut sekolah penggerak. Itu untuk masalah implementasinya. Masalahnya di sana mungkin untuk tantangan, terus halangan-halangannya seperti itulah mungkin. Yang mendukung dalam penerapan kurikulum merdeka itu sendiri apa Pak? Ya, untuk yang mendukung itu sendiri diantaranya kita ada beberapa dari dari program Merdeka Belajar, salah satunya guru penggerak gitu. Terus yang kedua ada kegiatan-kegiatan yang secara digital, misalkan ada PMM. Nah, itu untuk mendukung bagaimana kita bisa menggali bagaimana kurikulum merdeka itu bisa diimplementasikan, bisa istilahnya dipelajari. Itu mungkin yang membantu kita di lapangan. Kemudian Pak, terkait dengan pengalaman melalui program guru penggerak, menurut pengalaman Bapak, bagaimana program tersebut membantu Bapak dalam menerapkan kurikulum merdeka di sekolah? Ya, tentu saja program guru penggerak ini adalah program yang baik untuk dilaksanakan, program yang memang betul-betul memberikan recharge lah istilahnya kepada guru-guru untuk mendapatkan hal-hal baru. Nah, di sana kita ditempa, bahkan untuk guru-guru penggerak kan ada limit waktu yang lama untuk mempelajari itu, meskipun dalam kegiatannya itu beriringan dengan pekerjaan yang dilakukan. Nah, di sana di dalam guru penggerak ada hal-hal baru yang memang menopang mendorong di kegiatan kurikulum merdeka gitu ya. Nah, jadi untuk guru-guru penggerak itu sendiri ketika dia sudah lulus atau mendapatkan ilmunya,
untuk mengimplementasikan itu sepertinya itu tidak akan terlalu sulit untuk guru penggerak gitu. Namun tetap saja untuk guru-guru yang lainnya sebetulnya ketika ada diseminasi atau pengimbasan insya Allah bisa untuk melaksanakan prinsip kurikulum Merdeka Belajar itu sendiri kan. Jadi artinya bahwa guru penggerak itu di program guru penggerak itu betul-betul sangat menopang mendukung untuk implementasi kurikulum Merdeka Belajar itu mungkin. Kemudian Pak, sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak membimbing, kemudian menginspirasi dan memotivasi para stakeholder pendidikan yang ada di sekolah Bapak gitu agar terrealisasi dengan baik kurikulum merdekanya? Baik, memang kita tidak bisa berjalan sendiri ya kan gitu untuk melaksanakan sebuah program atau sebuah tujuan di sekolah itu sendiri. Kan ada beberapa stakeholder, mungkin kalau dilihat ada komite kan gitu, dewan guru, terus ada paguyuban juga, paguyuban orang tua. Nah, ini kita harus intens dalam kegiatan-kegiatan berkolaborasi, artinya kegiatan-kegiatan bagaimana kita bisa berdiskusi untuk mengawal mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu sendiri. Ada salah satu namanya di kurikulum Merdeka Belajar atau di implementasi ada yang namanya kombal gitu. Kelompok belajar atau komunitas belajar. Di sana bisa dilaksanakan kegiatan-kegiatan diskusi tersebut untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Itu mungkin yang dilakukan salah satunya. Kemudian Pak, apa tantangan yang Bapak hadapi dalam menerapkan kurikulum Merdeka terkait dengan sumber daya manusia, kemudian infrastruktur atau sarana prasarana, kemudian dan anggaran sekolah? Ya, tentu saja itu adalah faktor-faktor yang paling penting ya untuk masalah infrastruktur, masalah SDM, masalah yang lainnya tantangannya. Kalau di guru penggerak itu ada yang namanya pembelajaran mengenai aset. Di sana karena saya sendiri lulusan guru penggerak, makanya masalah-masalah untuk tantangan ini kita kembalikan bagaimana meminimalisirnya dengan melihat dulu aset-aset yang bisa menopang kegiatan kurikulum Merdeka gitu. Itu salah satunya. Yang kedua, memang kita tidak bisa memaksakan untuk masalah infrastruktur, untuk masalah anggaran dan masalah SDM kan gitu. Artinya bahwa kita bisa mengefektifkan apa yang ada yang dipunyai oleh sekolah gitu ya untuk mendukung kegiatan kurikulum Merdeka. Masalah infrastruktur memang tahulah kalau di lembur mah kan gitu. Kalau perlengkapan peralatan tidak mendukung, apalagi kalau hubungannya kaitannya dengan masalah-masalah digitalisasi kan gitu. Kita memang kekurangan, tapi yang penting ketika kita mempunyai meskipun asetnya sedikit kita manfaatkan. Terus masalah anggaran memang kaitannya dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah kan gitu. Kalau di sekolah kami memang jumlah siswanya cuma 97, Ibu bisa bayangkan sendiri kalau dijumlahkan dengan total anggaran seperti apa di operasionalnya. Tapi kami coba untuk merancang ya, kalau di sekolah itu kan di Arkasa bagaimana pembagian operasionalnya kan gitu untuk kegiatan yang menopang implementasi kurikulum Merdeka itu sendiri. Kalau untuk dari segi guru Pak di sekolah Bapak seperti apa? Apabila disuguhkan dengan sesuatu yang baru seperti kurikulum Merdeka ini, apakah mereka merasakan rasa shock atau memang menerima atau ada pun yang menolak atau bagaimana Pak? Ya. Di sekolah saya itu karena terdiri dari beberapa kelompok usia gitu ya. Artinya memang ada, kalau diklasifikasikan ada generasi sepuh, ada generasi milenium juga kan gitu, ada generasi di tengah-tengah. Untuk yang sepuh-sepuh itu tidak bisa dipaksakan, namun kita coba untuk mengajak meskipun tidak maksimal. Namun kalau untuk yang ya istilahnya masih darah muda kan gitu ya, di tengah-tengah, apalagi yang milenium kan gitu, mereka sudah bisa mengoperasikan masalah digital,
itu agak mudah untuk diarahkan. Bahkan ketika ada sebuah program-program kegiatan yang kaitannya dengan hal-hal kurikulum merdeka yang berbasis digital, mereka mau mencoba. Misalkan salah satunya itu di bantuan di pembelajaran dengan media Canva, nah gitu ya. Alhamdulillah sedikit demi sedikit mereka tertarik kan gitu, meskipun belum expert lah, belum ahli kan. Tapi sudah ada dorongan-dorongan seperti itu untuk yang kalangan yang milenial gitu. Kemudian Pak, dari bagaimana kondisi aksesibilitas di sekolah Bapak, kemudian peran serta partisipasi daripada mitra itu bagaimana dalam mendukung kurikulum merdeka? Ya, tahu sendiri letak geografis seperti apa. Kita di kampung memang untuk aksesibilitas salah satu contohnya lah untuk aksesibilitas digital. Untuk aksesibilitas digital itu kita kesulitan untuk masalah sinyal, untuk masalah mendapatkan internet kan gitu. Tapi ada beberapa provider juga yang bisa itu untuk akses itu. Untuk akses kedua, untuk ke tempat-tempat mungkin. Untuk ke tempat-tempat kan lebih jauh, tempat-tempat yang strategis ya lebih jauh. Misalkan ke mitra-mitra kalau di kesehatan kan gitu. Kita menggunakan jalan kaki kan gitu, atau kalau ada kendaraan ya pakai kendaraan paling ojek. Karena tidak ada angkutan umum atau akses ke lebih sentral besar ke kota ya itu harus menggunakan kendaraan. Jadi memang karena kita letak geografisnya di perkampungan itu ya, perkampungan. Jadi memang agak kesulitan untuk masalah aksesibilitas. Tapi kalau ada hal-hal yang memang mendorong untuk kegiatan-kegiatan kita usahakan bisa. Tapi untuk dukungan seperti komite gitu Pak, itu bagaimana terhadap sekolah dan orang tua gitu Pak? Ya, alhamdulillah untuk dukungan kebetulan kan kalau di sekolah saya sendiri yang gitu ya, masyarakatnya itu homogen lah, maksud homogen itu jadi ketika ada sesepuh itu, ketika ada sebuah program dinyatakan bahwa itu harus dilaksanakan, semuanya menyatakan siap gitu, homogen gitu. Artinya karena basicnya rata-rata kan petani, jadi ada bahasa ke orang Sunda mah kumaha sepuh nah gitu. Jadi di komitenya itu sendiri saya ngambil kan sesepuh dari kampung itu sendiri, itulah. Kemudian Pak, apa kendala utama dalam kebijakan dan manajemen sekolah dalam menerapkan kurikulum merdeka Pak? Ya, kendala utamanya itu memang yaitu tadi ke infrastruktur kan gitu ya, sarana prasarana mungkin yang mendukung kan gitu. Yang kedua kurangnya ada pendampingan dari pihak terkait di kegiatan implementasi kurikulum merdeka. Kenapa? Karena tetap saja ketika kita berjalan sendiri, menginterpretasikan dan menerjemahkan sendiri, itu berbeda dengan ketika kita ada pendamping yang bisa mengarahkan di sana. Nah, ini mungkin kesulitan-kesulitan ini akan dirasakan oleh semua sekolah, yang khususnya ketika mau mengimplementasikan itu berjalan sendiri. Karena tentu saja kita di kecamatan di sini bukan istilahnya melemahkan, memang untuk hal-hal seperti memberikan pelatihan, pendampingan itu sangat minim, hanya diprogramkan misalkan tidak terlalu sering lah, misalkan di awal tahun saja kan kalau di sekolah penggerak itu sendiri kan sebagai rintisan yang kurikulum merdeka itu programnya terjadwal kan gitu. Programnya terjadwal, reguler dan terus menerus. Kalau kita ya paling ketika di awal saja
setelah itu kita terjemahkan sendiri. Begitulah. Kemudian Pak, bagaimana mengatasi kendala-kendala yang sudah Bapak sebutkan gitu ya, mulai dari tadi ada guru yang masih sepuh, kemudian dari infrastruktur sarana dan prasarana, kemudian dari segi aksesnya itu sendiri gitu. Bagaimana Bapak mengatasi hal-hal tersebut ya? Ya tentu saja memanfaatkan seoptimal mungkin kan. Yang sepuh seperti tadi ya kita mengajak kan gitu ya. Mengajak terus mengkolaborasikan antara rekan-rekan kita yang ada di sekolah kan gitu. Artinya kita membuat program-program intens untuk istilahnya ya di sekolah itu sendiri untuk lebih memantapkan kan gitu. Meskipun ya tadi di kendala kita di pendampingan kan kurang, kita belajar mandiri ya dengan memanfaatkan portal-portal digital yang disediakan itu kan. Kalau kemarin itu kan kita di PMM kan, di PMM kita belajar bagaimana nih untuk masalah di kurikulum mereka, misalkan di dalam kegiatan pengadministrasiannya yang ada perubahan-perubahan kan gitu. Mulai dari perubahan di kurikulum 13 yang tadinya kompetensi isi jadi capaian pembelajarannya gitu ya, jadi ATP. Kita kan belajarnya di sana secara mandirinya kan gitu. Di portal PMN belajar itu salah satu untuk mengantisipasi aksesibilitas seperti tadi ya, kita dicobalah misalkan untuk masalah ini sinyal digital kan gitu. Kita coba dirancang di penganggaran membeli kan gitu ya, karena belum masuk untuk yang kabel kan. Ada juga kabel itu bukan untuk yang ke lembur tanya, yang kabel itu bukan untuk internet, tapi itu untuk penguat sinyal tower kan gitu. Jadi masih menggunakan gelombang kan gitu. Jadi kita sediakan seperti wifi orbit. Nah, orbit seperti itulah. Jadi kita sediakan seperti itu. Itu salah satu cara kan gitu. Kalau menggunakan handphone memang sudah mempunyai bapak ibu guru kan gitu, tapi itu tidak maksimal seperti itu. Itu mungkin salah satunya. Kemudian Pak, bagaimana strategi Bapak dalam mengoptimalkan keterbatasan yang ada gitu? Ya, strategi dalam mengoptimalkan keterbatasan yang ada. Ya memang banyak keterbatasannya kan gitu ya. Pada akhirnya memang harus mengencangkan ikat pinggang itu betul-betul ini salah satu istilahnya. Salah satunya kita merancang program dengan betul-betul kan gitu, disesuaikan dengan karakter di sekolah kita. Yang kedua merancang anggaran pun kan gitu, betul-betul supaya meminimalisir kan gitu. Terus bisa mengoptimalisasi apa-apa yang menjadi tujuan menjadi program yang akan dilaksanakan. Salah satunya lah di sana kan. Terus yang berikutnya memang kita harus intens bisa bertanya, istilahnya itu berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk bisa membantu mengatasi hal-hal yang akan menjadi tantangan-tantangan, artinya bisa mengoptimalkan apa yang akan kita wujudkan. Itu mungkinlah salah satunya. Kemudian Pak, strategi apa yang Bapak lakukan untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua dan komunitas itu berpartisipasi dalam menerapkan kurikulum Merdeka? Nah, gitu. Nah ini lumayan ini ya pertanyaannya. Jadi salah satu cara mungkin yang sederhana kan gitu ya, ada kegiatan kita itu hearing bersama. Memang suka ada kan hearing bersama itu dalam 1 bulan 1 kali. Kami itu selalu berkumpul ya antara orang tua, guru, komite dengan guru-guru dengan kepala sekolah. Bukan hanya
mengulas atau membicarakan masalah-masalah hal-hal kegiatan yang memang harus dilaksanakan, tapi secara keseluruhan meminta kepada ya seluruh yang ada di sekolah, warga sekolah untuk bisa bahu-membahu gitu, membantu memang kegiatan-kegiatan atau program-program sekolah. Itu salah satu strategi, itu 1 bulan sekali. Terus adanya paguyuban orang tua itu membantu sekali, salah satu strategi juga. Jadi ketika kita yang tadi, ketika kita mentok dalam hal-hal lain, ketika kita bisa diobrolkan untuk mensolusikan sebuah hal, ada mungkin solusi-solusinya yang bisa didapatkan. Jadi ketika kita bersama-sama memikirkan, nah itu salah satunya strategi itu pembentukan paguyuban orang tua. Kalau di sekolah lain mah saya lihat sudah bagus gitu ya, paguyubannya sudah bisa dengan memberikan sumbangan itu. Iya. Tapi kalau sekolah saya mah memang karena mungkin ya Pimpinan geografi. orang tuanya kan gitu ya, keadaan ekonominya kan gitu. Dengan dorongan juga kan sudah alhamdulillah. Kemudian Pak, apa dampak terbesar yang Bapak rasakan setelah menerapkan kurikulum merdeka baik bagi siswa, guru maupun lingkungan sekolah? Ya, baik. Jadi ada beberapa hal secara sederhana lah yang bisa didapatkan, misalkan dengan proses pembiasaan di kurikulum. Jadi kegiatan-kegiatan misalkan anak itu lebih terarah, terus anak itu muncul sendiri kesadarannya, kan gitu. Misalkan dari kesepakatan kelas yang dibuat, dari kesepakatan sekolah yang dibuat, kan gitu ya. Terus dari proses pembiasaan, misalkan kan tahu hari Senin harus apa, hari Selasa harus kegiatan apa, hari Rabu sampai hari Sabtu. Dari proses pembiasaan di uniform atau di seragam juga kan sudah kelihatan. Jadi salah satu halnya ada di sana. Jadi tingkat kesadaran anak mulai sudah terlihat salah satunya. Terus di budaya-budaya positif, mungkin untuk kegiatan-kegiatan anak itu lebih terdorong lah, terstimulan kan gitu ya. Di stimulasi oleh sekolah itu jadi dorongannya kuat gitu. Responnya itu kuat. Misalkan ketika kita membuat sebuah program-program ke anak-anak gitu ya. Jadi anak itu terdorong untuk melaksanakan, jadi terbangun kreativitasnya, terus terbangun inovasi-inovasinya. Itu salah satu hal yang didapatkan dari implementasi kurikulum merdeka. Apalagi ketika kegiatan-kegiatan mereka bisa menampilkan apa yang telah mereka buat create kan ya. Istilahnya kalau di kegiatannya itu P5 lah kan, di P5. Meskipun P5 itu tidak hanya berorientasi pada pembuatan sebuah karya kan. Jadi ketika menampilkan sebuah sikap pun itu adalah P5 kan itu. Jadi alhamdulillah kan, jadi anak-anak itu mulai terbiasa dengan apa yang diinginkan di dalam kurikulum merdeka itu, proses pembiasaan budaya positif dan program-program lainnya mungkin seperti itu. Untuk dampak bagi gurunya Pak? Dampak bagi guru, dampak bagi guru salah satunya di permasalahan guru itu sekarang lebih melek terhadap digitalisasi, karena memang di sana itu terdorong kan gitu, misalkan di portal di PML itu kan pembuatan media pembelajaran kan. Jadi guru-gurunya itu yang pertama. Yang kedua, guru-gurunya kan gitu, tidak terlalu jalan sendiri. Mereka lebih memahami bagaimana istilah nama merenang ngarangkul murangkan. Ada perbedaan memang ketika saya mengajar lah dengan gaya mengajar dulu, dan ketika sudah mengetahui filosofi ya ajar dewantara kan bisa dirasakan sama ini. Dan ini saya tularkan ke rekan-rekan guru seperti itu, ada perbedaan. Jadi memang
ajar itu bukan hanya sekedar mengajar, tapi kita harus mendidik juga. Dan bagaimana cara kita bisa melayani anak itu seperti apa di dalam kelas. Ada perbedaannya di sana. Kalau dulu kan anak-anak itu ya seperti biasalah, berikan tugas, ibu gurunya biasa ngariung di kantin gitu. Sekarang juga saya beri keleluasaan, sebetulnya nggak apa-apa asal waktu-waktunya memang tidak mengganggu pembelajaran. Kalau sekarang memang di sana agak terarah gurunya. Yang kedua, masalah digitalisasi memang rekan-rekan guru itu mulai ke ahli mah enggak, tapi mulai menggunakan kan. Dan terdorong, apalagi ada beberapa yang sekarang itu sudah masuk piloting gitu ya, punya tunjangan sertifikasi. Saya tekankan bahwa Bapak Ibu itu harus memiliki sebuah perangkat, ya laptop lah. Khusus di Kecamatan Wigoho, saya bukan menyarankan tapi memerintahkan untuk para guru yang telah mendapatkan tunjangan sertifikasi wayang harus punya laptop. Itu salah satunya mungkin. Kemudian Pak, untuk mewujudkan berbagai macam hal yang sudah Bapak sampaikan itu tentunya segala sesuatu harus diakhiri dengan sebuah evaluasi ya Pak ya. Nah, bagaimana Bapak mengevaluasi keberhasilan implementasi kurikulum Merdeka yang ada di sekolah Bapak? Apakah ada indikator tertentu atau ada metode-metode yang Bapak gunakan? Ya, baik. Program refleksi itu salah satunya adalah salah satu cara bagaimana kita mengetahui sampai sejauh mana ada peningkatan gitu ya, ada progres dalam hal apa yang akan kita lakukan, atau dalam hal ini penerapan implementasi kurikulum Merdeka. Salah satu caranya ya gitu, di kita itu di Kombel itu, jadi kita ngobrol refleksi kan di sana. Jadi dengan siklus Kombel itu sendiri kan dimulai dari perencanaan kan gitu ya, terus pelaksanaan, terus evaluasi, terus refleksi kan seperti itu. Apabila memang ada progres peningkatan kan itu menjadikan sebuah indikator bahwa ada perubahan, dan apabila itu tidak terjadi peningkatan atau perubahan, direfleksikan, diketahui di mana salahnya, kita coba kembali diterapkan. Metodenya kita di sana aja di Kombel, metodenya di Kombel, kita saling hearing, saling menyampaikan bagaimana nih di kelas ini sampaikan, terus secara keseluruhan sekolah nih bagaimana program sekolah ini, bagaimana terhadap anak-anak. Dan itu memang harus ada tolak ukurnya sebetulnya yang harus didokumentasikan. Namun sejauh ini memang untuk mendokumentasikan itu kami belum merancang, belum membuat, hanya sebatas laporan-laporan hasil Kombel saja. Tapi mungkin itu juga bisa dikatakan sebagai secara sederhananya laporan untuk masalah itu tadi, evaluasi. Kemudian Pak, menurut Bapak dukungan apa yang paling dibutuhkan dari pemerintah agar kurikulum Merdeka khususnya di sekolah Bapak ini bisa berjalan dengan efektif Pak? Salah satunya dukungan itu pendampingan. Pendampingan ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena tentu saja siapapun orangnya, ketika dia menerjemahkan sendiri kan gitu ya, itu tidak akan bisa sesuai dengan apa yang diinginkan atau diprogramkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena penerjemahan implementasi sendiri itu akan berbeda dengan yang ahlinya gitu. Seperti itu. Jadi harus ada pendamping yang mengarahkan. Salah satunya itu untuk mensukseskan, mengimplementasikan kurikulum Merdeka, pendamping. Kenapa saya berbicara demikian? Karena agak berbeda penafsiran di sekolah yang memang menjadi pilot project kurikulum Merdeka atau sekolah penggerak dengan sekolah-sekolah yang
belajar mandiri, meskipun di sana ada kepala sekolah yang dari guru penggerak. Karena ada perbedaan ketika di sekolah penggerak secara utuh diberikan dengan masalah kurikulumnya. Kalau yang guru penggerak itu mereka diberikan ilmunya untuk menggali, misalnya mengembangkan ilmu yang utuhnya itu kan itu harus diterjemahkan sendiri, memang bisa sesuai atau bisa juga melenceng kan. Artinya proses pendampingan itu sangat penting sekali, itu salah satu. Yang kedua, pemerintah bisa menyediakan, mengoptimalkan dari berbagai hal yang dibutuhkan sekolah, ya bagaimana mungkin kalau bangkunya tidak ada kita bisa melaksanakan pembelajaran dan gitu. Ada juga sekolah kan siswanya banyak, bangkunya sedikit. Ini salah satu contoh. Budak ngampar sawareh kan gitu. Yang lain duduk, nah itu salah satu. Apalagi di masalah digitalisasi. Misalkan seperti ini ada kegiatan ANBK, tidak punya peralatannya ya. Coba di Kecamatan Lewi Gaung itu sendiri paling hanya 10 sekolah yang sudah mendapatkan bantuan Chromebook untuk kegiatan. Yang lainnya kan ketika ada kegiatan itu pusing mereka, harus nyewa, harus pinjam, datang pihak ketiga, boleh ada sewa-sewa diramekan, jadi pusing lagi. Itulah salah satu. Jadi pemerintah itu sendiri harus concern dalam mengoptimalkan bagaimana membantu. Di samping tadi di pendampingan. Yang ketiga, keajegan kan gitu. Yang dilihat sekarang ya nggak tahu lah, mungkin ada keterkaitannya. Maksudnya begini, keajegan pemerintah itu kita akan konsisten kita akan memberikan fondasi kurikulum itu di mana. Jangan sampai ketika guru-guru sudah mulai mempelajari kan gitu ya, guru-guru sudah mulai aware ke sana, ada hal lain karena kebijakan yang berbeda. Nah, saya sampaikan saja di sini kan gitu, meskipun ini khususnya kurikulum merdeka. Kalau sekarang kan pada bingung lagi, pada buyar lagi. Kenapa? Jadi ketika hal-hal merdeka belajar sekarang mulai dikikiskan, tidak ada kan. Meskipun di dalamnya sama-sama saja seperti itu kan. Kemarin di kegiatan kurikulum merdeka kita menggunakan pendekatan diferensiasi pembelajaran. Belum utuh mengetahui para guru itu harus seperti apa yang bagusnya diferensiasi. Muncul sekarang ketika perubahan kekuasaan kan gitu ya, ada penggantian untuk pendekatan pembelajaran dengan deep learning kan. Padahal di dalamnya masih ada itu di sana, tapi karena tidak tahulah, karena itulah itu mah kahoyong dari pemerintah kan seperti itu. Itu yang kedua, kegiatan-kegiatan yang sudah ada kan itu sekarang diputar balikan kembali kan gitu. Jadi memberikan kekacauan atau tidak, jadi istilahnya kayak kebingungan. Bahwa kan air di roba nggak halus, cek guru tengah stratang nah balikannya kan itu kan seperti itulah kalau bahasa Sunda namanya. Jadi artinya ada keajegan dari pemerintah untuk memberikan fondasi kurikulum itu seperti itu, supaya tidak menjadi kebingungan di lapangan. Nah ini juga bingung nih, kurikulum merdeka itu arahnya nanti kemana kan? Tapi yang jelas memang ketika kemarin sudah diarahkan untuk menggunakan kurikulum mereka, kami siap dan sudah mengoptimalkan untuk mengimplementasikan kurikulum mereka itu sendiri. Itu. Kemudian Pak, untuk pertanyaan terakhir, apakah ada kompetensi yang diperlukan oleh seorang kepala sekolah selain daripada kompetensi manajemen kurikulum untuk mendukung keberhasilan kurikulum merdeka? Ya. Kompetensi kepala sekolah itu kan ada 5 ya, samping manajerial, terus kompetensi supervisi, gitu ya, kompetensi pribadi, kompetensi sosial, kompetensi satu lagi apa? Kewirausahaan itu kan, kewirausahaan kan 5 ya, 5. Di samping manajerial itu kan saling keterkaitan sebetulnya 5. Misalkan di supervisi tentu saja si kepala sekolah itu harus menguasai, kan harus melihat bagaimana guru-gurunya itu bisa memberikan pembelajaran yang baik.
kalau kompetensi pribadi dan sosial sudah barang tentu harus dimiliki. Nah, di kewirausahaan itu bukan hanya bahwa maksudnya wirausaha itu berbisnis, berdagang, bukan seperti itu. Jadi kewirausahaan itu sendiri yaitu bagaimana mengembangkan sekolah dengan program-program yang ada. Misalkan ada lahan sedikit, dia bisa buat untuk sebuah hal keindahan atau aktivitas anak-anak, itu salah satu perusahaan. Misalkan dibuat apotek hidup di sana kan gitu. Terus misalkan ada program-program yang lain yang bisa bekerja sama dengan pihak luar, itu sebuah perusahaan dengan pesantren atau ada sanggar dan lainnya, itu perusahaan. Jadi kalau kompetensi kepala sekolah tentu saja 5 itu harus dimiliki untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Nah, kompetensi yang lainnya mungkin masalah literasi juga. Untuk masalah ini kan maksudnya sebetulnya kan ada masuk di kompetensi guru lah. Tapi masalah literasi menurut saya untuk hal-hal baru, updating masalah informasi itu dibutuhkan oleh kepala sekolah. Jadi apa saja nih yang harus kita siapkan, kita kan itu dengan literasi. Literasi itu bukan hanya membaca kan. Jadi literasi itu ada hal-hal lain yang memang harus kita bisa terjemahkan kan, untuk mendukung kegiatan yang tadi yang disampaikan di kurikulum Merdeka. Itu mungkin bukan hanya menjelaskan kompetensi, kalau kepasukan 5 kan gitu ya, 5 itu. Yang lainnya mungkin ini mah yang memang yang harus dipunyai oleh kepala sekolah kan gitu, yang harus ditingkatkan itu di literasi tadi. Baik Pak, terima kasih. Itu sekiranya beberapa pertanyaan yang saya sampaikan terkait dengan strategi Bapak nih dalam menerapkan kurikulum Merdeka ditinjau dari kesenjangan atau keterbatasan sekolah yang ada. Semoga harapan kemudian apa yang disampaikan oleh Bapak senantiasa terwujud Pak. Kemudian sekolah yang Bapak pimpin menjadi semakin berkembang dan meningkat. Amin. Saya ucapkan terima kasih juga telah meluangkan waktunya di sela kesibukan Bapak. Sekian Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.